Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'd. Kepada para subscriber Kang Sur Official, kembali lagi kita ngaji kitab kuning. Kitab kali ini yang saya pegang adalah kitab Hasyiah Shawi, yang dimana saya akan menjelaskan terkait masalah kenapa Quran surat At-Taubah itu ataupun Quran surat Baroah, ya, nama daripada Taubah itu Baroah, itu tidak ada basmalahnya. Dan bagaimana hukumnya membaca Quran surat At-Taubah melantunkan basmalah sebelum memulai. Nah, saya akan mengutip ataupun menjelaskannya di dalam kitab Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalaini karya Alim Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Khalwati Al-Maliki, ya. Dimana kita tahu di dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran itu pasti terdapat basmalah sebelum kita ibtidah, sebelum kita memulai. Bahkan surat Al-Fatihah itu salah satu ayat yang pertamanya itu basmalah, ya. Nah, surat-surat yang lainnya biasanya untuk memulai, silahkan cek, untuk memulai membaca Quran surat pasti ada basmalah. Nah, di sini kenapa Quran surat At-Taubah ataupun Baroah itu tidak ada basmalahnya? Nah, di sini dalam kitab Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain, di mana di sini diterangkan itu ada berbeda pendapat, ya, ataupun ada berbagai macam versi. Nanti saya akan menjelaskan versi yang ashah, ya, as-saul aqwal. Nah, pendapat yang pertama, karena ada ikhtilafus as-sahabah, ada berbeda pendapat di kalangan sahabat. Sebagian sahabat itu menganggap bahwasanya Quran surat At-Taubah itu adalah lanjutan daripada Quran surat Al-Anfal, sehingga tidak perlu ataupun tidak ada basmalahnya karena lanjutan daripada Quran surat Al-Anfal. Artinya surat At-Taubah ini adalah Quran surat Al-Anfal, seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, karena ketika Quran surat At-Taubah ini turun, ya, annaha nazzalat linaqdi ahdil kuffari wa fadihatil munafiqina fahiya suratu adzabin wal basmalatu rahmatun. Nah, pendapat yang kedua, karena nazzalat surat At-Taubah ini nazzalat turun linaqdi ahdil kuffar, karena ingin membatalkan perjanjian orang-orang kufar, orang-orang kafir, wa fadihatil munafiqin, dan ingin membongkar kedok-kedok orang munafik. Fahiya suratu adzabin, dan surat At-Taubah ini adalah surah adzab. Nah, wal basmalah rahmatun, wal basmalatu rahmatun, dan basmalah itu adalah rahmat. Artinya surat ini turun ketika ingin membatalkan perjanjian orang-orang kafir dan membongkar kedok-kedok orang-orang munafik. Nah, artinya ini adalah surat azab untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang munafik, dan tidak bisa dicampur adukan antara azab wal basmalah dan basmalah, karena basmalah itu rahmat ataupun kasih sayang, ya. Basmalah itu rahmat ataupun kasih sayang, walazdad jami'u rahmatun ma'adzabin, dan tidak bisa tidak bisa kumpul rahmah ma'adzabin serta azab, tidak bisa dicampur adukan antara adab dengan rahmat. Nah, begitu. Jadi tidak ada basmalahnya, ya, tidak ada basmalahnya karena surat ini adalah surat adzab. Wal basmalah rahmah, dan basmalah itu adalah rahmat ataupun kasih sayang. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam tuktab fihal basmalah, ya. Karena dari dulu
ayat ini turun pada waktu itu, ya, memang tidak ada basmalahnya. Bi anna Rasulullah ya'mur, Rasulullah itu tidak menyuruh untuk menulis basmalahnya karena sejak Taubah ataupun surat At-Taubah ataupun Barokah ini turun memang tidak ada basmalahnya. Ai kaunihi lam yunazzil alaihi wahyu biha. Ya, ketika turun itu ketika ayat ini turun memang tidak ada basmalah. Dari dulunya ya simpelnya begini. Surat At-Taubah ini ketika Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu memang tidak ada basmalahnya, ya. Sehingga ya tidak ada basmalahnya, sehingga Rasulullah tidak menyuruh untuk menulis basmalah karena memang dari sananya dari Allah menurunkan At-Taubah ini memang tidak ada basmalahnya. Nah, ini adalah wahadza ashahul aqwal, dan ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling ashah, ya, ashul aqwal, ya, pendapat yang paling ashah. Jadi memang surat At-Taubah ini dari dulunya ketika ayat ini turun memang tidak ada basmalah, begitu. Jadi tidak ada kalimat atau lafaz basmalahnya karena dari dulunya ketika turun juga memang tidak ada basmalahnya. Nah, bagaimana hukumnya membaca basmalah di dalam Quran surat At-Taubah ataupun Barokah? Nah, di sini dijelaskan summa ikhtalafal ulama'u fi ibtida'i tilka surati biha. Tilka surati biha. Nah, di sini summa ikhtalafal ulama, di sini juga berbeda pendapat di kalangan ulama fil ibtida' tilka surati, di mana ketika kita ingin memulai membaca surat At-Taubah dengan basmalah, ini juga berbeda pendapat. Nah, faqala Ibnu Hajarin minas Syafi'iyyati bila hormati, ya. Ibnu Hajar, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dari kalangan min Syafi'iyyati, dari kalangan madhab Syafi'i, bahwasanya ketika kita membaca basmalah di dalam Quran surat At-Taubah, ketika kita memulai membaca surat At-Taubah, membaca basmalah, maka hukumnya haram. Ya, ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, wa qala Ramli, berbeda dengan Imam Ramli, bahwasanya membaca surat ataupun kalimat ataupun lafaz basmalah ketika kita ibtida memulai membaca surat At-Taubah itu bil karohah, yaitu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Jadi ada dua pendapat. Imam Hajar Al-Haytami berpendapat bahwasanya hukumnya haram. Imam Ramli berpendapat bahwasanya hukumnya makruh. Intinya, ya, kalau makruh itu dibenci. Intinya, ya jangan membaca basmalah dalam Quran surat At-Taubah. Ya, Imam Hajar mengatakan hukumnya haram. Artinya ya berdosa kalau kita membaca surat At-Taubah. Ya meskipun ngomong pahit-pahitnya itu, ngomong ringannya itu, ada Imam Ramli yang dimana Imam Ramli mengatakan makruh. Ya makruh dibenci. Ya artinya ya lebih baik janganlah, kan gitu. Lebih baik jangan membaca basmalah. Ya, dua-dua pendapatnya ini ya sama-sama artinya tidak membolehkan. Ya meskipun Imam Ramli memakruhkan, hanya memakruhkan. Ya lebih afdalnya janganlah, kan gitu. Apalagi kita bermadzhab Syafi'i, dari kalangan madzhab Syafi'i Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan haram. Ya kan gitu. Nah, ini adalah penjelasan berkait masalah Quran surat At-Taubah ataupun Barokah, kenapa tidak ada basmalah dan bagaimana hukumnya. Itu semoga bisa dapat dipahami. Ini adalah dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.